Pernah nggak sih kamu mikir gini, coba tahu dari dulu ya, kalau tahu dari dulu begini, hidup mungkin nggak gini-gini aja jadinya. Walaupun hidup kita ini adalah serangkaian proses belajar ya, kita belajar dari orang tua kita, belajar dari teman, belajar dari sekolah, belajar dari buku dan lain-lain, tapi tetap aja ada hal-hal yang seringkali terlambat kita pelajari. Apa aja tuh? Yuk kita simak sama-sama ya. Yang pertama, apa yang kita tabur akan kita tuai. Tabur kebaikan, tuai kebaikan. Tabur kebencian, tuai kebencian. Tabur berkat, tuai berkat gitu. Banyak orang yang pada masa tuanya menyesal karena apa yang mereka tabur di masa mudanya adalah hal-hal yang salah. Waktu masih muda nih, wah udah deh hidupnya hura-hura, buang-buang duit gitu kan. Gak ada persiapan untuk masa tua. Pokoknya yang penting happy, yang penting hidup bahagia lah. Kemudian akhirnya nih begitu di ujung masa tuanya gak punya uang pensiun kan. Udah gitu di masa tua sekalipun masih ada hutang, terlilit hutang, bikin susah anak-anak. Nyesel deh kenapa waktu muda itu gak menabur dengan baik. Kenapa waktu muda gak nabung gitu. Waktu muda nggak bisa jaga makanan yang masuk dalam tubuh. Segala sesuatu dimakan, yang penting nyaman di lidah. Mau makan fast food, makan lemak-lemak, bodo amat deh, yang penting enak. Dan akhirnya begitu pas sudah tua, penyakit mulai datang kan. Ada diabetes, ada kolesterol, ada darah tinggi dan lain-lain. Nyesel deh, kenapa dari dulu nggak jaga badan, nggak jaga asupan yang masuk dalam tubuh. Waktu muda disuruh olahraga, malas, enakan main game, enakan juga nonton daripada olahraga. Akhirnya begitu udah tua, mulai itu tulang gampang keropos, udah gitu pinggang kecetit, perut jadi buncit. Aduh kenapa ya nggak dari dulu jaga badan ini untuk supaya tetap sehat? Atau waktu muda dulu sering ngomongin orang, sering jelek-jelekin orang lain, jahat sama orang. Akhirnya sekarang nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa gitu. Tahu gitu dari dulu tuh ya, harusnya kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi usahakanlah selama kita masih punya waktu, kita jangan sampai terlambat untuk menyadari hal ini. Apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai di masa depan. Karena itu berusaha untuk bisa menabur hal-hal yang baik supaya kita juga bisa menuai hal-hal yang baik juga. Yang kedua, bahagia itu pilihan. Selama ini kita pikir bahwa kita itu bisa bahagia kalau seandainya kita punya uang yang banyak, kalau kita punya rumah yang gede, kalau kita punya mobil yang keren, punya jabatan yang tinggi, punya pasangan yang ganteng, istri yang cantik gitu, baru kita bisa bahagia. Kalau belum tercapai, rasanya belum bisa bahagia gitu. Padahal sebetulnya kalau kita melakukan hal itu, kita sedang menggantungkan bahagianya kita itu pada keadaan di sekitar kita. Kita menggantungkan bahagianya kita itu terhadap orang lain, terhadap situasi di sekitar kita. Sebenarnya bahagia itu pilihan kita sendiri sih. Kita bisa bahagia sebetulnya kalau kita bisa mensyukuri apa yang sudah ada. Kalau kita bisa menikmati proses yang sedang kita jalani. Pada waktu kita bahagia bisa melihat orang lain sukses. Bahagia itu tergantung kita, bukan tergantung orang lain. Kita sendiri yang menentukan kapan kita bisa bahagia. Jangan tunda untuk bahagia. Jangan terlambat untuk menyadari bahwa sesungguhnya bahagia itu pilihan kita. Berikutnya, beda itu biasa. Seringkali kita terlambat memahami hal ini. Makanya kita seringkali memaksakan kehendak kita ke orang lain. Seringkali kita nggak mau menghormati orang lain, udah merasa diri kita udah yang paling bener gitu. Ya, padahal sebetulnya beda itu biasa. Tuhan aja suka banget perbedaan. Lihat aja manusia di bumi ini kan nggak ada yang sama, bahkan yang kembar aja itu ada bedanya. Ya ada orang yang rambutnya lurus, ada orang yang rambutnya keriting, ada orang yang bola matanya warna biru, ada yang bola matanya warna coklat. Ada orang yang suka makanan manis, ada orang yang suka makanan asin. Ada orang yang ngomong terus nggak bisa diem, ada juga yang diem aja. Ada orang yang pecicilan gitu, ya ada juga orang yang kaku kayak kanebo kering. Ya udah sih, orang tuh beda-beda gitu ya. Jangan paksakan kehendak kita. Kita mesti belajar untuk hidup saling menghormati. Kalau kamu sama saya beda, ya udah nggak apa-apa. Saya terima, kamu terima, saya menghormati kamu, kamu menghormati saya gitu. Jadi kita harus bisa menikmati perbedaan. Ngomong-ngomong soal perbedaan, ada satu lagi yang seringkali terlambat kita pelajari. Kita terlambat menyadari bahwa proses hidup setiap orang itu juga beda.
Kita selama ini berpikir bahwa hidup ini harusnya adil dong gitu ya. Seringkali kita berpikir hidup ini harusnya berjalan sesuai dengan kemauan kita dong. Tapi kok nggak gitu sih? Rumput tetangga kelihatan selalu lebih indah. Yang kita lihat dari kehidupan orang lain adalah yang bagus-bagusnya aja. Padahal di balik itu semua, kemungkinan juga ada proses yang dilalui sama orang itu yang kita nggak tahu gitu. Seringkali kita lihat juga kok orang itu beruntung banget sih ya. Udah cantik, kaya, terus udah gitu suaranya bagus, dia punya banyak talenta gitu. Kok gua nggak gitu ya? Jangan begitu, kita mesti tahu bahwa nggak semua orang itu sama loh. Proses hidupnya orang itu beda-beda. Kalau memang pun dia dilahirkan kaya raya dan dengan punya talenta banyak, ya udah nggak apa-apa. Dia punya tanggung jawab sendiri dalam hidupnya dengan semua yang dipercayakan ke dia. Kita punya proses hidup yang beda. Kita jalani aja dengan sukacita, dengan senang hati. Kita mungkin hidup dari keluarga yang bukan orang kaya, ya udah, mungkin untuk mencapai sesuatu kita harus kerja keras, kita harus banting tulang, nggak apa-apa. Kalau memang itu proses kita, ya lakukan. Yang penting niat dari hati kita yang sungguh-sungguh, jangan ngeluh aja mulu, menyalahkan keadaan aja. Ya udahlah, nggak maju-maju, akhirnya hidupnya jadi gini-gini aja kalau cuma ngeluh doang gitu. Jadi kita mesti belajar untuk lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Ya kerja keras, ya kan? Hidup ini nggak seperti yang kita bayangkan, tapi kita bisa melakukan sesuatu untuk bisa mengubah keadaan kita. Napoleon Hill bilang begini, orang yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang dikerjakan. Jadi, bagian kita adalah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tuhan juga gak tutup mata kok. Tuhan tahu kalau kita sudah bekerja keras, sudah melakukan yang terbaik untuk hidup kita. Suatu saat nanti, pasti kita juga akan menikmati hasilnya. So, kita harus bisa menikmati proses ini. Karena proses hidup setiap orang beda. Sikap kita menentukan masa depan kita. Ada quote bagus yang bilang begini, a bad attitude is like a flat tire. You won't get anywhere until you change it. Jadi, sebetulnya kalau kita punya sikap yang buruk, itu sebetulnya seperti kita lagi punya ban yang kempes. Kalau ban mobil kita kempes, kita tuh nggak bisa kemana-mana kan. Selama ban itu masih kempes dan gak diganti-ganti, mobil itu akan di situ-situ aja. Waktu kita memutuskan untuk ganti bannya dengan ban yang baru mobil itu bisa melaju lagi. Sama kayak hidup kita. Kalau kita punya sikap yang buruk ya, yang gak bagus, itu hidup kita gak akan kemana-mana ya, begitu-begitu aja. Tapi begitu kita memutuskan untuk mengganti sikap kita yang buruk menjadi sikap yang baik, baru hidup kita bisa melaju lagi. Seringkali banyak orang yang gak sadar bahwa sebetulnya dia punya bad attitude. Dia suka mengeluh, dia terus suka bohong, gak pernah berterima kasih, gak bisa menghargai orang lain. Sikapnya buruk, sehingga akhirnya ya ngeluh aja bawaannya. Kenapa sih hidup gue kok gini-gini aja sih? Kenapa sih nasib gue nih kok jelek banget sih gitu? Padahal dia gak sadar bahwa ada sesuatu yang harus diubah dalam hidupnya. Coba perhatikan cara kita memperlakukan orang lain, sikap kita seperti apa. Ya ini contoh-contoh yang gampang aja ya. Waktu kita lagi mau naik kendaraan umum, kita antri gak? Pada waktu kita antri, sebetulnya kita sedang menghargai orang yang datang lebih dulu dari kita. Kalau waktu kita lagi mau makan di restoran, ada pelayan datang anterin makanan, kita bilang terima kasih gak? Sebetulnya pada waktu kita bilang terima kasih, kita sedang menghargai orang itu yang sudah bekerja mengantarkan makanan buat kita. Saat ada meeting, kita datang tepat waktu gak? Pada waktu kita datang tepat waktu, kita itu sedang menghormati waktunya orang lain. Sehingga kita meeting bisa berjalan dengan lebih cepat, lebih tepat waktu. Nggak sekedar menunggu-nunggu kedatangan kita. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf gak? Atau kita pura-pura bego aja? Sebetulnya pada saat kita minta maaf, kita sedang mengakui kesalahan kita. Dan orang lain bisa melihat bahwa kita itu mau berubah, mau melakukan sesuatu dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Jadi sikap kita menentukan masa depan kita. Kalau orang lain melihat bahwa kita ini orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan, bisa menghargai orang lain, bisa mengerti prioritas, pasti akan lebih banyak juga hal yang dipercayakan buat kita. Waktu yang udah lewat nggak akan kembali lagi. Kadang-kadang kita terlalu sibuk sama hidup kita sendiri sampai kita nggak sadar bahwa waktu berlewatnya begitu cepat banget. Kalau kita masih punya orang tua,
Coba ajak orang tua untuk sering-sering ngobrol sama mereka, kemudian datang kunjungi, ajak mereka untuk bisa melakukan hal-hal yang mereka suka. Kadang mereka itu cuma dengar suara kita aja mereka udah happy. Kalau dengan pasangan sering-sering ngobrol berdua, ngopi bareng, kencan, itu juga perlu juga tuh. Liburan berdua, dalam urusan rumah tangga juga saling membantu suami istri. Jangan habis-habisin waktu untuk ribut ya. Kalaupun ada perbedaan pendapat, segera diselesaikan. Kita mesti bisa punya hati yang lebih besar untuk bisa saling memaafkan lah gitu, ya kan? Kemudian anak-anak yang dulu kecil, yang dulu kita gendong, yang dulu kita gandeng, tiba-tiba udah gede aja. Ini saya bicara berdasarkan pengalaman. Kadang-kadang ya saya kangen gitu sama anak-anak saya. Mereka udah pada gede-gede, udah pada kuliah jauh gitu. Kadang-kadang kalau mereka telepon aja gitu ya, cuma dengerin suara mereka aja saya happy banget gitu. Jadi jangan terlalu sibuk dengan kehidupan kita sendiri sampai kita jadi melewatkan begitu banyak hal dalam hidup kita. Kita mesti lihat bahwa waktu itu berlalunya cepat banget. Jangan terlambat untuk menyadari hal itu. Tidak ada yang abadi, segala sesuatu sifatnya sementara. Kita nggak selamanya hidup di dunia ini. Sebetulnya kita di dunia ini hanya menumpang. Suatu saat nanti kita akan pulang, kita akan meninggalkan semuanya. Jadi, selama kita ada di dunia ini, itu sebetulnya jangan sampai kita terlalu memegang erat-erat gitu semua yang kita punya. Harta benda yang kita miliki, suatu saat bisa pergi. Orang-orang kita sayang, suatu saat bisa pergi. Kita nggak selamanya muda terus, ya kan? Suatu saat kita akan jadi tua. Kita nggak selamanya sehat terus. Suatu saat kita bisa aja fungsi-fungsi tubuhnya jadi melemah. Jadi kita mesti betul-betul mengerti bahwa segala sesuatu sifatnya sementara. Karena itu selagi masih ada waktu, selagi kita masih kuat, kita harus menggunakan tenaga kita, waktu kita dengan benar. Suatu saat nanti waktu tugas kita di bumi ini sudah selesai dan waktunya kita pulang, kita menyadari bahwa kita sudah menjalani hidup ini dengan baik. Mudah-mudahan kita semua belum terlambat untuk menyadari hal ini. Apa yang saya sampaikan hari ini di video kali ini sebetulnya bukan untuk mengajari kamu gimana gitu, enggak. Sebetulnya untuk mengingatkan saya juga sih, kita saling mengingatkan bahwa hal-hal ini tuh jangan sampai terlambat kita sadari. Selama masih ada nafas dalam tubuh kita, artinya kita belum terlambat. Oke, saya berharap banget video hari ini bermanfaat buat kita semua. Kita ketemu lagi nanti di video yang ini ya. Oke, terima kasih udah temenin saya sampai selesai. Sampai